Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Pembalap tim Monster Energy Yamaha Maverick Vinales keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia 2021. Sementara itu, urutan kedua ditempati oleh Johann Zarco, urutan ketiga ditempati oleh Alex Rins. Berikut adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Mugello 2021. Pembalap tim Ducati Lenovo Francisco Bagnaia tampil sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua MotoGP Italia. Sementara itu, Alex Rins harus puas menempati urutan kedua, sedangkan urutan ketiga ditempati oleh Morbidelli. Berikut adalah hasil latihan bebas kedua MotoGP Mugello 2021. Dikutip dari Tuttomotori Web, Petrucci mendapatkan perlakuan yang berbeda dari tim KTM. Diketahui ia tidak mendapatkan sasis baru dari timnya, melainkan pembalap KTM lain mendapatkannya. Yang pasti tim ofisial menerima materi baru dulu, tapi mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka akan melihat papan peringkat untuk pembaruan. Jadi mereka harus menghubungi Binder dan saya. Sebaliknya malah berbeda. Mereka memiliki sasis baru yang mewakili peningkatan yang baik. Saya belum pernah mencobanya. Saya tidak tahu kapan itu akan diberikan kepada saya, ucap Petrucci. Dikutip dari Corse Moto, di sesi latihan bebas pertama MotoGP Mugello, Yamaha untuk pertama kalinya mencoba perangkat whole shot depan belakang. Selama akhir pekan MotoGP di Mugello, Yamaha menguji sistem baru dan hasilnya. Lap terbaik dibukukan oleh Vinales di free practice pertama. Sesi latihan bebas pertama MotoGP bagi Vinales lebih cepat 0,2 detik dari motor Ducati Johann Zarco. Vinales mempersembahkan hasil ini untuk anaknya Nina yang lahir beberapa hari lalu. Ia menempelkan namanya di sepatu miliknya dengan sentuhan warna merah jambu, di sarung tangan dan di bagian belakang tempat duduk M1 miliknya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebahagiaannya menyambut kedatangan anaknya. Tak lupa Bagnaia juga mengucapkan selamat kepada Vinales saat berada di sirkuit. Dikutip dari Corse Moto, Marc Marquez menilai Quartararo dan Bagnaia akan terus menunjukkan kekuatannya masing-masing di setiap seri. Selain itu, ia menilai performa Joan Mir yang dinilai tidak bisa mempertahankan performa terbaiknya. Untuk mencapai kemenangan memang sulit, tapi lebih sulit lagi mempertahankannya, ucap Marquez. Tak sampai di situ, Marc Marquez menilai Joan Mir hanya menang 1 kali. Dan kemenangannya itu bukan karena sering podium, tetapi cuma menyelesaikan setiap balapan. Joan Mir melakukan strategi tahun lalu, mencoba menyelesaikan setiap balapan. Tetapi dengan menyelesaikan setiap balapan, Anda memenangkan kejuaraan dunia hanya sekali, ucap Marquez. Dikutip dari Corse Moto, Marc Marquez mengibarkan bendera putih setelah tampil pada hari pertama MotoGP Italia.
Jika Anda tidak memenangkan gelar itu pasti tahun yang buruk. Tetapi 2021 adalah musim transisi bagi kami. Dan kami perlu menyadari dari mana saya memulai, ucap Marquez. Marc Marquez kini menyadari batasannya sehingga tahu tidak dapat bersaing untuk memenangkan balapan yang akan berlangsung di sirkuit Mugello. Saya tahu bahwa saya tidak berkendara pada level saya, tetapi kami yakin bahwa kami berada di jalur yang benar untuk masa depan, ucap Marquez. Dikutip dari Corso di Moto, Marc Marquez memberikan jawaban soal kans bergabung dengan tim Valentino Rossi di masa depan. Ia merasa pesimistis jika dirinya tidak akan pernah masuk dalam bidikan tim Valentino Rossi. Saya benar-benar tidak berpikir akan mendapatkan lamaran darinya, ucap Marquez. Ia menyatakan jika Rossi benar-benar berminat untuk merekrutnya, ia meminta agar Rossi datang dan berbicara langsung dengannya. Setelah itu, ia harus menimbang terlebih dahulu dan melihat kapasitas motor yang disediakan untuknya. Bagaimana jika ia melakukannya? Pertama, ia harus datang. Lalu mari kita lihat motor yang disediakan. Apakah itu kompetitif? Ucap Marquez. Dikutip dari Tutor Motori Web, pada latihan bebas kedua, Quartararo terlihat tanpa emosi di tengah-tengah sirkuit. Disinyalir ia jengkel kepada rekannya yang melambat di lintasan, sehingga mengganggu pembalap lainnya yang sedang mencari waktu terbaik. Saya memiliki lap yang bagus, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Ada terlalu banyak pengendara lambat di setiap perantara. Ini adalah sirkuit yang cepat. Anda harus berhati-hati. Ini tidak benar jika dilanjutkan dengan lambat. Saya bisa mengerti saat kualifikasi, tapi tidak saat latihan bebas, ucap Quartararo. Dikutip dari Motosan, usai menjalani latihan bebas MotoGP Italia, dikabarkan tangan Alex mengeluarkan cairan sekitar 30 ml dari lengannya yang baru saja dioperasi. Setelah beberapa lap, saya mulai merasa sangat sakit. Saya memiliki banyak cairan di lengan saya, jadi saya pergi ke klinik keliling, dan mereka ambil sekitar 30 ml yang banyak di satu tangan. Segera setelah cairan dikeluarkan, rasa sakitnya berhenti dan lengan saya terasa sangat baik. Tetapi saya diberitahu bahwa karena ini sirkuit yang sangat menuntut, dan hanya 10 hari setelah berlalu sejak operasi, ada kemungkinan cairan akan keluar besok, ucap Espargaro. Dikutip dari Corso di Moto, Dovizioso menjadi tamu istimewa di pit Aprilia pada hari pertama latihan bebas MotoGP Mugello. Ia ingin melihat lebih dekat pekerjaan yang dilakukan oleh Aprilia, menyaksikan Aris GP beraksi dari lintasan, mengamati bagaimana para teknisi bergerak. Mugello selalu adalah Mugello, suhu yang luar biasa, mengesankan betapa cepatnya Anda melewati tikungan, tetapi dengan motor ini perasaan yang berbeda. Saya tiba di sini tanpa stres, jadi saya lebih menikmati perjalanan. Tapi senang berada di pit lane, kerja tim data bagaimana mereka bekerja, ucap Dovi. Dikutip dari Corso di Moto, saat ini kesepakatan antara Ducati dan tim Aramco VR46 sangatlah dekat dan tinggal hanya tanda tangan saja. Alasan Ducati menginginkan tim VR46 sebagai tim satelit mereka dikarenakan cara kerja akademi dan para pembalapnya. Mengenai pekerjaan akademi, saya pikir itu ada di sana untuk dilihat semua orang. Mereka memulai pekerjaan luar biasa yang membawa 3 pembalap ke MotoGP. 2 bersama kami, Bagnaia dan Marini.
Lalu ada Franco Morbidelli. Itu adalah hasil dari pekerjaan yang dimulai oleh Valentino Rossi dan kolaboratornya. Kami menghargainya. Ketertarikan kami pada mereka benar-benar pantas. Ada inisiatif seperti itu, ucap Diabate. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.